Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mendapatkan kehormatan betul diundang untuk ada di forum yang sangat berharga ini. Bapak Ketua yang kami hormati dan segenap jajaran pimpinan Komisi 10, Bapak dan Ibu sekalian para anggota Dewan yang terhormat, Bapak-Bapak Dirjen dan juga Pak Kepala Balitbang serta seluruh pejabat dari Kemdikbud dan juga Kementerian Agama. Saya berusaha untuk menyesuaikan apa yang harus disampaikan dalam kesempatan yang kedua ini dengan merespon beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, baik Dirjen di Dikbud maupun juga Pak Dirjen Pendis, termasuk juga Pak Kepala Balitbang, dan juga secara khusus yang ingin didiskusikan terkait soal pendidikan agama, pendidikan karakter, ada isu kebudayaan juga, dan dikaitkan dengan dokumen peta jalan yang memberi analisis relatif komprehensif dan juga cukup tajam itu tentang bagaimana sebuah sistem pendidikan di Indonesia itu mestinya adaptif dan juga responsif, dan bagaimana strategi untuk menyongsong masa depan, peluang-peluang yang tersedia dengan menyiapkan anak-anak penduduk usia produktif di Indonesia yang punya pendidikan baik. Nah, saya karena itu di dalam bentuk slide, jadi mungkin elaborasinya tidak kentara betul itu untuk bagian-bagiannya, dan saya juga memperhatikan bahwa di antara porsi elaborasi untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, bagian inovasi itu kaya sekali soal pekerjaan, tapi dari sisi PAUD itu agak tertinggal. Nah, saya ingin melengkapi dari yang belum terbaca secara lengkap di slide itu, mengaitkan antara pendidikan karakter, pendidikan agama, dan juga pendidikan madrasah yang merespon Pak Dirjen Pendis tadi dalam paparan ini, dan Pak Dirjen Pak Jumeri. Jadi ini kami ingin mengangkat dan memberi penekanan betapa penting PAUD sebagai fondasi kita untuk menyiapkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak untuk memasuki jenjang-jenjang pendidikan lebih tinggi sebelum masuk ke sistem persekolahan formal itu. Tadi kita dan sejak kemarin kita mendiskusikan bahwa learning outcomes itu dalam banyak hal juga akan ditentukan oleh seberapa bagus kita memberi layanan pendidikan di tingkat PAUD-nya. Nah, argumen pokoknya itu begini. Saya mulai dari analisis yang agak akademik sedikit gitu, bahwa nanti kan ada kaitannya betapa PAUD itu punya hubungan langsung dengan pendidikan karakter sekaligus juga academic achievement, learning outcomes dari anak-anak didik kita di semua jenjang. Nanti akan ditunjukkan, bahkan analisis detail temuan PISA itu nanti akan kami perlihatkan. Bapak dan sekalian, jadi yang ingin kita harapkan itu adalah menyiapkan anak-anak Indonesia, jadi sejak usia dini dan kemudian anak-anak usia sekolah 7-18 tahun dan juga ditambah perguruan tinggi, itu adalah mereka yang akan mewakili menjadi generasi baru, mengisi periode emas, karena tadi disinggung juga soal Indonesia 45 itu, dengan bekal yang baik. Nah, bekal yang baik itu adalah bagaimana mereka sejak awal, sejak dini itu sudah terekspos dengan pendidikan anak usia dini, atau kalau dalam konsep yang lebih utuh itu pengembangan anak usia dini holistik dan integratif. Ini mohon maaf Pak, di kampung jadi ada suara ojek gitu. Holistik dan integratif, jadi seluruh dimensi yang dimiliki setiap insan, fisik kah, kognitif kah, afektif kah, emosional, sosial, spiritual, dan moral, itu punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang. Jadi sensitivitas mereka, potensi yang dipunya oleh setiap anak itu difasilitasi untuk tampil optimal. Jadi secara psikomotorik, secara cognitive skills, dan juga secara emosional itu bisa distimulasi ketika periode emas itu berlangsung. Dan periode emas kita tahu bahwa itu antara periode 1000 hari kelahiran itu, dan kemudian memasuki 3 sampai dengan 6 tahun sebelum nanti masuk ke pendidikan formalnya. Nah, Bapak dan sekalian,
nanti ini ada menjadi landasan bagi kita untuk dua hal. Jadi menyiapkan anak didik yang punya karakter bagus sekaligus capaian akademiknya tinggi. Nah, ini argumen lanjutannya. Mengapa PAUD itu penting? Jadi ada 3 pengelompokan ini. Jadi kognitif dan social development itu dengan anak yang punya pengalaman terekspos PAUD itu dia akan lebih matang. Jadi kognitif skill-nya lebih mudah berkembang secara baik itu. Pola perilaku, emotional well-being-nya, dan kita harus menyadari betul bahwa karena ini PAUD, apakah holistik integratif dalam konteks kesehatan dan juga termasuk pendidikan, maka ketika kita menyediakan fasilitas atau memberikan layanan PAUD, maka konsep pembelajarannya itu betul-betul harus play-based learning. Jadi pembelajaran yang sebenarnya berbasis pada bermain. Jadi konsep PAUD itu adalah bermain sambil belajar, karena disitulah peluang untuk bisa merangsang kreativitas, mengembangkan daya imajinasi, itu bisa ditumbuhkan di kalangan kanak-kanak itu. Nah, kemudian kita bisa menarik juga, ini dikatakan dalam studi ini, dalam kajian para ahli ini, improve academic performance. Anak-anak yang pernah punya pengalaman dan punya terekspos pendidikan PAUD itu perform well in primary school. Nanti akan terkonfirmasi betul itu. Termasuk juga kesempatan dan dorongan untuk berlanjut sampai memasuki misalnya masuk sekolah dasar, tendensi untuk menyelesaikan sekolah dasar kuat dan berlanjut ke SMP, begitu juga meningkat ke SMA dan seterusnya ke perguruan tinggi. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kombinasi antara dorongan untuk bisa ini soal istilahnya itu survival rates untuk tetap bertahan di setiap jenjang pendidikan jika anak itu pernah punya pengalaman PAUD itu kuat sekali. Dan di sini dikatakan bahwa dimungkinkan untuk mencapai yang disebut sebagai literacy and numeracy skills di level yang tertinggi, termasuk juga menyelesaikan tadi pendidikan bahkan sampai ke tertiary education. Nah, yang terakhir, yang penting sekali ini terkait soal social skills itu, jadi improve social interaction. Karena dengan bermain sambil belajar, kita memahami bahwa konsep pendidikan, konsep sekolah itu adalah selain soal transfer of knowledge, tapi juga adalah proses sosialisasi. Dan disinilah mula-mula kita bisa mengenalkan anak, menumbuhkan sifat-sifat baiknya, mengembangkan watak-watak baiknya, berinteraksi dengan yang lain, berusaha memahami anak-anak teman sebaya mereka, bertukar pikiran atau juga berbagi apa saja yang di situ disebut sebagai social skills itu makin terlatih. Dan ini proses apa yang disebut sebagai child formative education, proses-proses atau periode pembentukan kematangan tadi psikologis kah, emosional kah, dan juga dari sisi kognitifnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang juga memberi studi mutakhirnya mengapa PAUD itu penting. Jadi anak yang pernah punya pengalaman PAUD itu umur 5 tahun itu dinyatakan kesiapan sekolah itu masuk pendidikan formal itu jauh lebih kuat. Jadi ini gambar yang warna biru pekat itu menunjukkan mereka tidak punya pengalaman PAUD, anak-anak itu. Sementara yang agak biru muda, agak keabu-abuan itu mereka yang punya pengalaman PAUD. Jadi tajam sekali perbedaannya itu, jauh lebih bagus anak-anak yang punya pengalaman PAUD itu ketika umur 5 tahun kesiapan memasuki sistem persekolahan itu. Pada umur 14 tahun itu dua hal yang juga jauh lebih bagus. Jadi tadi tendensi untuk bisa menyelesaikan sekolah, tadi survival rates tadi itu di sekolah, dan juga academic achievement sama-sama di umur 14 tahun. Dan juga tendensi untuk bisa menamatkan sampai ke SMA dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagian yang paling bawah itu juga di sini dikonfirmasi. Mereka yang punya pengalaman PAUD itu juga committed crime-nya itu lebih rendah. Jadi justru yang mereka yang nggak punya pengalaman itu ya tadi karena soal sosialisasinya, soal pemahaman tentang nilai-nilai itu tidak dikenalkan sejak awal. Jadi pengaruhnya itu ada di sini juga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kemudian kaitannya dengan pendidikan karakter? Jadi kita memahami betul bahwa PAUD berperan penting dan sentral menjadi elemen pokok itu dalam membangun karakter anak. Itu no. Jadi ilmu psikologi perkembangan anak, ilmu pendidikan apa saja
teori siapa saja yang pasti akan mengonfirmasi pandangan ini. Dan karena itulah pengembangan karakter itu sangat bagus sejak dimulai pada masa kanak-kanak itu. Nilai-nilai karakter kita bisa identifikasi, soal kejujurankah, terpercayakah, disiplin, soal bahkan juga nasionalisme bisa ditanamkan sejak awal, rasa hormat dan menghargai, dan kita bisa lihat di beberapa praktek pendidikan di PAUD atau juga mungkin di SD, itu hal-hal yang sangat elementer, nilai-nilai dasar itu sudah mulai dikenalkan dan itu akan berpengaruh pada kehidupan dewasanya. Nah, mengapa pendidikan karakter? Kita mengidentifikasi pendidikan karakter sebagai non-cognitive traits atau non-cognitive skills, betul-betul. Jadi karena terkait soal nilai, sikap, kreativitas, soal relasi sosial tadi yang secara kritis tadi dirujuk tadi itu. Dan Bapak dan sekalian, kita juga menyadari bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa diceramahkan. Dia harus merujuk pada keteladanan dan ada role model bagi siswa-siswa yang kepada siapa dia bisa mengidentifikasi sosok yang dijadikan sebagai semacam imago ideal. Karena itu kami bisa mengatakan di sini bahwa pendidikan karakter akan merasuk ke dalam jiwa setiap anak, itu tidak bisa melalui atau tidak bisa diajarkan dengan instructional learning atau preaching, tapi adalah dengan keteladanan dan role model tadi itu. Nah, mengapa karakter? Sekali lagi, kita juga bisa merujuk bahwa nilai-nilai esensial yang bisa ditanamkan, yang bisa dikultivasi, yang bisa ditanamkan kepada setiap peserta didik itu beberapa hal yang kalau kita ringkaskan mencakup apa kita sebut sebagai civic cultures, civic ethics, atau juga civic virtues. Dan kita bisa gali ini dari nilai-nilai Pancasila sesungguhnya. Kalau kita membuka kembali buku-buku atau dokumen-dokumen lama yang dulu ketika misalnya penataran P4 itu sangat kaya sekali, himpunan yang kalau kita kelompokkan adalah mengandung apa yang kita sebut sebagai civic virtues yang betul-betul berakar pada kebudayaan, nilai-nilai dan hasanah budaya kita sendiri, budaya Nusantara sendiri. Nah, pendidikan karakter saya kira menjadi muatan kurikulum yang mungkin tidak bisa juga diajarkan secara terpisah, tapi bisa terintegrasi di dalam setiap mata pelajaran. Ini soal esensi saja mungkin yang agak penting bisa mencakup soal citizenship, soal responsibility juga. Dan nanti kalau tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian dari BPIP itu mungkin juga saya kira perlu ditinjau ulang. Jadi pendidikan Pancasila tidak bisa menjadi subset dari pendidikan kewargaan. Jadi saya kira bisa dikembalikan sebagai bagian tersendiri bahwa pendidikan Pancasila itu adalah justru itu mestinya sebagai sumber rujukan bagi pendidikan kewargaankah atau pendidikan sosial yang lain itu. Yang di situ akan mencakup soal tadi tanggung jawab pendidikan pada akhirnya ultimate goals of education itu kan creating good citizen. Nah, creating good citizen itu sebagai fondasi bagi building good society. Jadi dengan dasar pendidikan karakter yang kokoh, kita bisa menciptakan warga negara yang baik. Kumpulan warga negara yang baik akan membentuk dalam satu himpunan yang kita sebut sebagai good society itu. Nah, Bapak dan Solan, ini kira-kira refleksi yang kami bisa rekam dari renungan dan diskusi panjang itu dengan berbagai pihak. Jadi pendidikan karakter itu betul-betul core dari keseluruhan proses pendidikan, yang dia sesungguhnya akan tergantung pada lapisan-lapisan yang ikut memberi pengaruh dan juga membentuknya. Jadi ada peranata pendidikan, ada peranata kebudayaan, ada juga peranata sosial. Jadi nanti di pendidikan karakter kita akan bagaimana membangun satu budaya sekolah yang baik. Dari sisi konten, dari sisi substansi kita akan bicara tentang kurikulum, tentang materi pelajaran, tentang proses pembelajaran, tentang metode didaktikanya, dan juga bagaimana kepemimpinan sekolah dan keseluruhan sistem persekolahan, school environment, itu bisa kondusif bagi penanaman nilai-nilai unggul melalui pendidikan karakter itu. Tapi peranata pendidikan saja tidak bisa berdiri
terlepas kita juga terkait dengan pranata kebudayaan, karena di sini ada kandungan tadi public morality, civic virtues tadi, ada civic etik, ada nilai dan norma. Bapak dan sekalian, inilah hal-hal yang memang agak abstrak yang didiskusikan dalam konteks dan sekaligus menghubungkan antara pendidikan dan kebudayaan. Nanti akan kami elaborasi lebih sedikit. Nah, itu juga terkait dengan pranata sosialnya. Kita bertumpu terutama pada keluarga. Jadi penguatan peran keluarga dan juga komunitas, lingkungan, perkumpulan warga itu juga secara keseluruhan memberi pengaruh terhadap proses penanaman nilai, terhadap pendidikan karakter setiap individu atau kemudian setiap yang membentuk satu perkumpulan anak-anak atau masyarakat. Nah, sesungguhnya referensi kita itu kaya sekali pendidikan karakter itu. Dan ini menyambung misalnya kalau kita merujuk Hasanah klasik, itu bahkan di lembaga pendidikan pesantren, itu sudah menuliskan beberapa buku, beberapa boleh disebut kalau sekarang diktat gitu. Ini salah satu yang bisa kita rujuk. Pendidikan nilai, pendidikan karakter itu menjadi concern bagi para tokoh bangsa. Kalau kita baca kembali risalah perjuangan para pendiri bangsa itu, para ahli pendidikan, Ki Hajar Dewan Torokah itu, dan atau yang lain, atau Muhammad Syafi'i misalnya, Institut Kaitanam itu, dan tokoh-tokoh pendidikan di pesantren ini seperti salah satu yang di kitab ini yang diajarkan di pesantren, ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu, Al-Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi ini etika. Jadi mengandung ini concise betul, etika adab tentang bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi santri, bagaimana belajar, bagaimana adabnya ketika masuk kelas, ketika bertemu atau berpapasan dengan guru, bagaimana adab untuk memperlakukan buku-buku pelajaran misalnya, atau apa saja yang itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi lengkap sekali yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dan dipraktekkan betul di dalam pendidikan pesantren itu sebagai salah satu rujukan. Makanya disebut sebagai adabul alim wal muta'allim. Jadi etika yang berlaku di lingkungan pendidikan. Kalau kita pergi ke Tambak Beras atau ke Tebu Ireng, kalau sebagai tamu itu betapa hormatnya santri-santri itu. Kalau tamu datang, itu mereka dengan sikap santun, tangan mendekap di dada, ketika sedang berpapasan henti santri-santri itu, dan dengan menundukkan kepala sebagai ekspresi rasa hormat. Itu yang dipelajari di kitab ini. Dan betapa kita berhutang budi kepada para pendidik-pendidik, para kiai-kiai, para pastor yang mengelola pendidikan, para tokoh-tokoh agama yang punya lembaga pendidikan dan mengajarkan tentang adab, tentang etika di lembaga pendidikan mereka. Selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita juga bisa merujuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama juga merujuk pada kitabnya ini. Jadi Pak Kiai Ahmad Dahlan juga mendasarkan pendidikan akhlak, pendidikan karakter, itu juga harus tercemin sebagai ini pilarnya itu, ada iman, ada ilmu, ada amal, dan itu harus menyatu, harus bersinergi. Tidak cukup orang punya ilmu saja, tidak cukup orang punya keyakinan saja, tapi harus diamalkan. Dan amal itu nanti karena merupakan perbuatan, tindakan, harus juga mencerminkan akhlak yang baik, pendidikan karakter yang baik. Jadi betapa bahwa concern tentang pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan karakter itu menjadi perhatian yang sangat kuat bagi, setidaknya ini sebagai representasi saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bapak dan sekalian, mengaitkan pendidikan dan kebudayaan, kita meyakini bahwa pendidikan sejatinya adalah kerja kebudayaan, memberi peluang bagi setiap insan, setiap individu untuk mengembangkan kreativitas dan daya cipta, membuahkan karya-karya kebudayaan unggul. Kebudayaan pendidikan untuk sebagian ahli mengatakan sebagai strategi kebudayaan juga, karena dia bisa memfasilitasi orang untuk bisa tumbuh kembang, bakat-bakat tertinggi yang dipunya itu menjadi insan-insan, tadi Pak Dirjen Pedis mengatakan insan kamil, manusia-manusia unggul itu yang mampu menciptakan, mengembangkan sekaligus berkreasi untuk merespon
kehidupan modern dengan cara-cara yang baru dan melahirkan inovasi-inovasi dari proses kreatif melalui pendidikan itu. Jadi tadi Pak Toto mengatakan bahwa ini seperti kepingan mata uang dari satu sisinya yang dua-duanya itu adalah saling melengkapi, dan satu dan yang lain itu menjadi syarat keberadaannya. Jadi pendidikan sebagai kerja kebudayaan dan kegiatan-kegiatan berkebudayaan itu pada akhirnya bisa dijadikan sebagai medium bagi proses pendidikan. Yang tadi di Balitbang ada salah satu pusat penelitian arkeologi, itu ada rumah peradaban, itu juga menunjukkan betapa interaksi dinamis antara pendidikan dan kebudayaan secara sangat konkret, dan ilustrasi beberapa tadi disampaikan. Ini saya agak skip saja bagian ini. Ini menyinggung sedikit, kira-kira kalau diringkaskan Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan itu harus juga menjadi medium proses pengarus utamaan bagi pemajuan kebudayaan. Inilah kira-kira kalau kita bisa membuat rumusan dalam kalimat yang agak lebih padat itu, bahwa pendidikan sebagai strategi kebudayaan itu membangun karakter untuk meneguhkan jati diri bangsa dan memperkuat identitas nasional. Dan pendidikan yang tadi dipandang sebagai medium mengembangkan kreativitas dan daya cipta, itu juga nanti didukung oleh lahirnya insan-insan kamil tadi, itu manusia-manusia unggul yang kreativitasnya kalau potensinya itu dikembangkan maksimal, itu akan betul-betul bisa menciptakan karya-karya, apakah masterpiece kah, apakah magnum opus kah. Dan kita sudah bisa merujuk itu situs-situs budaya, bahkan juga karya-karya literasi Lagaligokah itu, Lagaligokah atau Negara Kertagamakah atau yang lain-lain. Itu adalah puncak-puncak pencapaian literasi dan kebudayaan yang bisa dijadikan sebagai basis bagi kita untuk membangun sistem pendidikan yang tangguh. Saya ingin memasuki bagian pendidikan madrasah dan pesantren. Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar untuk menegaskan saja bahwa ini sudah mendapatkan pengakuan pesantren, madrasah, dan juga sekolah. Evolusinya sangat panjang, dan bersyukur sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu adalah puncak integrasi pendidikan yang semula betul-betul terfragmentasi. Pendidikan madrasah, pendidikan pesantren yang dikelola secara terpisah oleh Kementerian Agama, dan proses menuju evolusi yang dituntaskan dengan terbitnya Sistem Pendidikan Nasional itu melalui proses yang sangat panjang juga. Saya kira kita harus berterima kasih kepada Menteri Agama ketika itu, Profesor Mukti Ali, yang mengawali rintisan jalan membangun semacam milestone bagi proses evolusi panjang pesantren madrasah menuju pengakuan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional itu, yang basisnya di komunitas Muslim, yang tadi dikatakan bahwa sebagian itu berada di daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu di desa, di kalangan masyarakat yang secara sosial ekonomi itu masih tertinggal gitu. Tapi kita tahu bahwa memasuki dekade-dekade baru, kita bisa mencatat dalam 2 dekade terakhir ini, itu pencapaian tinggi sudah diraih oleh pesantren dan juga madrasah. Sekarang itu proses pembentukan apa yang disebut sebagai Muslim educated middle class untuk konteks masyarakat Muslim itu sudah bisa terlihat. Jadi tumbuhnya kalangan kelas menengah terpelajar dari komunitas Muslim yang sekolah di ITB-kah, sekolah di UI-kah, dan di antara mereka saya kira sebagian ada yang menjadi anggota dewan yang terhormat ini dan memikirkan tentang bagaimana membangun pendidikan bukan saja untuk umat Islam, untuk komunitas Muslim, tapi juga adalah pendidikan nasional. Karena itu kita bersyukur betul bahwa madrasah dan juga pesantren itu sesungguhnya adalah bagian yang melekat dari sistem pendidikan nasional itu. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu dengan undang-undang yang terbaru pesantren itu, kita ingin menegaskan lagi dan meneguhkan peran lembaga pendidik pesantren sebagai lembaga pendidikan, termasuk juga nanti penguatan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakatnya, fungsi-fungsi sosial ekonominya juga dikembangkan dengan baik gitu. Nah, kita mungkin kalau selama ini katakanlah under finance, kurang mendapatkan perhatian, dan sejak 10 atau mungkin 15 tahun yang lalu proses pembiayaan pun dilakukan secara
setara. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih belum sepenuhnya dicukupi di pendidikan madrasah itu. Tapi pelan-pelan ini. Nah, saya ingin mengonfirmasi saja kembali kecapaian bahwa pendidikan madrasah sudah mulai bergerak maju itu. Kembali ke PISA, dan saya tidak ingin soal bicara pemeringkatannya, tapi temuannya yang penting, yang tadi dikaitkan untuk pendidikan PAUD. Bapak dan Ibu sekalian, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui secara bersama. Apa yang menyumbang academic achievement bagi setiap anak di dalam sistem persekolahan ini, itu adalah karena salah satunya status sosial ekonomi. Jadi anak-anak yang dari keluarga ekonomi bagus, itu tentu saja tidak ada kemampuan akademiknya pasti akan lebih tinggi, karena mereka bisa mengakses ke aneka macam sumber pembelajaran di luar yang mereka pelajari di sekolah sendiri. Kalau misalkan mereka ingin di sekolah-sekolah swasta yang berbiaya mahal, mereka bisa menjangkau, mereka bisa membayar. Maka tidak heran jika keluarga-keluarga yang kelas menengah ini itu selalu tampil dominan di aneka macam hasil pembelajaran itu. Nah, dalam konteks isu kebijakan publiknya, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam konteks kebijakan publik dalam hal sumber daya uang yang dikoleksi melalui pajak? Jadi intervensi terbesarnya harus diberikan tentu saja adalah kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, karena di sini dikatakan yang tertinggal tentu saja adalah mereka yang secara ekonomi masih lemah. Dan di sini ada hubungan yang langsung, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang pernah ini di kotak yang paling bawah tengah itu, siswa yang pernah masuk TK, sekali lagi ini mengonfirmasi, memiliki kemampuan membaca yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah masuk pendidikan PAUD. Tadi studi orang luar tadi itu yang mengonfirmasi. Nah, ini hasil PISA-nya itu temuannya seperti ini, Bapak sekalian. Anak yang mengulang kelas, karena itu berbahaya sekali atau sangat tidak menguntungkan kalau ada anak yang tinggal kelas. Itu kecenderungan ini 15 sampai 18% itu kemampuan membacanya rendah. Jadi kita itu akan punya ada konsekuensi pembiayaan yang ganda juga kalau ada anak tinggal kelas, kalau ada anak yang mengulang. Di dalam ilmu ekonomi pendidikan, Pak Toto bisa menjelaskan dengan sangat baik, itu ada efisiensi internal dan juga ada efisiensi eksternal. Anak yang tinggal kelas, anak yang mengulang, itu akan masuk pada isu inefisiensi internal. Jadi sumber daya publik, tadi anggaran yang tadi misalnya untuk membiayai 100 orang dalam 1 tahun, kalau ada anak yang mengulang misalnya 20 orang, maka tahun yang berikutnya kita harus menambah 120 orang untuk 20 yang tertinggal itu. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita sebut sebagai inefisiensi internal itu. Ini temuan menarik yang perlu dijadikan sebagai rujukan dalam konteks pengambilan kebijakan publik. Bapak dan Ibu sekalian, ini berita baik untuk pendidikan Islam. Saya kira Pak Umar sudah mengupdate, memutakhirkan kepada Pak Dirjen. Tadi kami mengatakan bahwa ada capaian yang menggembirakan di pendidikan madrasah itu dari tahun ke tahun. Dan kita sudah berinvestasi cukup banyak juga untuk pendidikan madrasah, dan salah satunya ini hasilnya, ini juga dari PISA. Jadi PISA itu ngetes mereka yang umur 15 tahun, dan umur 15 tahun itu kan artinya di mana itu di SMP kelas 3 atau sebagian mungkin sudah masuk SMA kelas 1. Nah, kalau untuk di tingkat menengah, Bapak Ibu sekalian, ini menengah itu SMA warna hijau agak muda. Itu tentu saja masih tinggi. Jadi di tempatnya Pak Jumeri itu masih tinggi hasilnya. Tapi kalau beradu antara madrasah aliyah dan SMK, itu SMK sudah tertinggal. Nah, kalau kita cek antara madrasah sanawiyah dan madrasah dan SMP, itu madrasah sanawiyah sudah melampaui SMP, Pak Toto. Ini yang kami baca dari dalamnya dari PISA itu. Pak Dirjen Pendis, apa yang bisa kita tafsirkan dan kita pelajari dari hasil ini adalah bahwa investasi untuk madrasah, jika peluang itu diberikan yang sama, maka mereka akan mengalami lompatan yang kurang lebih akan sama dengan yang dicapai oleh pendidikan yang ada di sekolah yang dikelola oleh Pak Jumeri. Nah, Bapak dan sekalian, berbagai macam event, apakah kompetisi sains kah, apakah olimpiade sains kah, itu mereka sudah berimbang itu, capaian-capaian mereka itu. Dan ini artinya bahwa ada poin bagus untuk kita bisa mengatakan bahwa oke, madrasah, pendidikan madrasah harus diperkuat. Dan tadi disebut bahwa mengapa MQR,
itu salah satunya adalah loan dari World Bank itu. Ini salah satu yang mendasari Pak Dirjen. Saya ingin agak ringkas saja ini bagian terakhir tentang agama dan pembangunan. Ini agama sebagai selalu rujukan tadi kaitannya dengan etik tadi itu, dan soal moralitas, soal spiritualitas. Kami di Bappenas selalu menjadikan ini sebagai satu nafas. Membangun juga harus merujuk pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam setiap agama. Nah, kita juga harus memaknai agama juga dalam konteks membangun kesadaran dalam kebersamaan, dalam kebinekaan, dan bagaimana kita menerjemahkan kebinekaan Indonesia dalam wawasan dalam perspektif setiap pemeluk agama itu tadi untuk menumbuhkan toleransi, membangun harmoni, bahwa sebagai negara bangsa ini dibangun oleh kesadaran bersama akan perbedaan, dan sistem pendidikan harus bisa memfasilitasi setiap anak untuk supaya terbangun juga kesadaran bahwa kita memang punya ragam agama, ragam etnis, budaya, dan sistem pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai itu dan juga sosialisasi tentang keluhuran masing-masing nilai ajaran setiap agama itu. Ini yang kami petakan itu, agama sebagai landasan pembangunan karakter, terutama melalui pendidikan agama dan juga pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Dan nilai-nilai agama itu menjadi sumber inspirasi. Karena itu pemahaman dan pengamalan itu juga harus ditingkatkan dan diperkuat dalam rangka membina akhlak mulia, antara lain misalnya juga sikap jujur, peduli, rukun, toleran, dan keluarga yang baik juga. Bapak dan Ibu sekalian, inilah core dari diskusi kita yang juga menjadi salah satu mandat di dalam sistem pendidikan nasional itu, pendidikan agama. Punya peran apa, punya tujuan apa, dan bagaimana cara kita mengelola. Sekolah, madrasah, setiap satuan pendidikan, dan pendidikan agama pada prinsipnya adalah menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani setiap ajaran agama, dan menuntun anak didik itu menghormati penganut agama yang lain. Juga membina kerukunan. Mungkin selama ini salah satu kritik yang muncul itu adalah titik tekan pendidikan agama itu lebih soal pemahaman ajaran agama dan pengamalan saja, tapi saling memberikan pemahaman terhadap umat pemeluk agama yang berbeda-beda itu yang belum menjadi perhatian. Dan karena itulah fokus kita kalau misalnya melakukan revisiting itu, religious teaching itu mungkin bagian itu yang perlu mendapat perhatian bagi kita semuanya. Dan sekalian saya kira bagian ini yang terakhir, dan ini rangkuman saja bahwa pendidikan karakter itu nanti bisa kita lakukan melalui pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral dan budi pekerti, dan juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, kepramukaankah, kepemimpinan pelajarkah, seni, olahragakah, atau kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila memakan waktu agak lama, dan mudah-mudahan memberi manfaat dan menambah pengayaan apa yang sudah kita diskusikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ami. Luar biasa ini. Catatan penting semua tadi yang disampaikan. Termasuk memberikan catatan penting ke Pak Jumeri. Soal capaian PISA yang MTS lebih tinggi. MTS lebih tinggi. Mantap, Amin. Iya ini. Saya sebagai alumni MTS jadi bangga ini jadinya nih Pak Amin. Kalau MI-nya gimana Pak? Saya alumni MI ini. Nanti kita naikin Pak. MI nggak terjangkau Pak, karena itu umur 15 tahun Pak. Oh iya betul-betul. Bisa 15 tahun Pak. Tadi ke SMP MTS ya. Saya juga sanawiyah aliyah loh saya. Alhamdulillah. Oh, Prof Zainuddin. MI sanawiyah aliyah. Siap Prof. Iya kita juga aliyah Pak. Alhamdulillah. Pak Mujib di Kaliwungu ini. Podo ngaku kabeh iki. Pak Umar kalau dari madrasah sanawiyah bagus langsung keluar. Pak Umar kayaknya Mas boleh. Ami, terima kasih Mas Ami. Pak Umar kawan diklat Pak Saiful. Oh iya. Kalau pagi Iya. Pak Umar kalau pagi boleh dogrongan sawu Pak Umar. Ya. Wah, Pak
mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.